Saya banggakan seluruh mahasiswa dengan mata kuliah komunikasi organisasi dari rencana pembelajaran semester yang kami sudah susun, dari pola mata kuliah sampai nama koordinator pengembang. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya nama Dr. Andes Muhammad Syukur, MSI, koordinator mata kuliah komunikasi organisasi yang dimotori oleh Ketua Prodi Andi Asari Arsad Esikom. Adapun capaian pembelajaran yang nanti mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, ada salah satunya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menguasai keterampilan komunikasi yang mendasar yaitu public speaking dan produksi multimedia. Dari beberapa capaian ini, mata kuliah komunikasi organisasi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan aplikasi komunikasi dalam konteks lingkungan organisasi. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar komunikasi, mencakup aspek internal dan eksternal. Fokus utama mata kuliah ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif. Bahan kajian dan pembahasan pertama itu pengantar komunikasi organisasi, model komunikasi organisasi, struktur komunikasi organisasi, hierarki dan saluran komunikasi dalam organisasi, komunikasi formal dan informal, komunikasi internal dan eksternal, krisis komunikasi, yang terakhir adalah keterampilan komunikasi organisasi pimpinan dan penanganan konflik. Adapun nanti yang media pembelajaran kami pakai adalah laptop, LCD proyektor, open tools dan spidol, audio record dan kamera dan foto. Dari keseluruhan rencana pembelajaran semester ini, metode pembelajaran kami itu yang pertama adalah pembagian metode pembelajaran, penjelasan tes kontra perkuliahan, sistem penilaian evaluasi, ceramah, instruksi langsung terhitung, dan untuk melengkapi nilai UAS nanti saudara mahasiswa itu ada tugas UTS, indikator penilaiannya itu observasi lisan, keaktifan, bertanya dan menjawab. Demikian pengantar dari rencana pembelajaran semester mata kuliah komunikasi organisasi. Dan untuk berikutnya kita akan bertemu membahas dari beberapa rencana pembelajaran yang kami tadi sudah jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran komunikasi organisasi. Pada pertemuan yang lalu, mungkin nanti kita akan review apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Ya, untuk proses ini kita masih seputar aspek dari komunikasi organisasi. Jadi orang bicara komunikasi organisasi ada 3 aspek yang bisa hilang. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Vertikal maksudnya dari bawah ke atas. Kalau saya contohkan komunikasi vertikal di lembaga mahasiswa, saya bangga karena hari ini ada peserta mata kuliah barang eksekutif mahasiswa, dan nanti mungkin pada sesi yang jauh ini. Dari katalog yang ada itu, dari ada 6. Yang pertama adalah dari komunikasi organisasi, fungsi komunikasi dan media komunikasi. Yang keempat formal dan informal. Baru kecakupan dari itu maka lahirlah komunikasi organisasi. Tadi yang pertama itu jenis komunikasi organisasi yang saya katakan bahwa ada 3 aspek.
vertikal, horizontal, dan diagonal. Kalau horizontal itu data ya. Artinya kalau kita di salah satu organisasi itu sesama anggota. Kalau vertikal dari anggota ke ketua. Kalau diagonal itu menyamping. Bagaimana maksudnya menyamping? Jadi bisa saja pada saat kita diskusi ada seorang anggota yang tidak masuk kategori vertikal, tapi dia langsung masuk ke pimpinan. Itu ada situasi tersendiri. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi tadi sudah pembelajaran itu adalah diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Muncul pertanyaan, mengapa kita perlu tahu? Karena komunikasi adalah seperti jaringan saraf organisasi. Dari ini apa itu komunikasi adalah kesamaan makna. Kalau kita berkomunikasi itu harus ada tiga kewajiban. Yang pertama harus ada komunikator, orang yang berbicara. Yang kedua adalah pesan, apa yang dibicarakan. Dan orang yang ketiga itu penerima. Ya? Pesan yang kita bicarakan tadi ini itu harus mempunyai kesamaan makna. Sehingga ada klasifikasi dalam komunikasi organisasi itu untuk mengelompokkan komunikasi berdasarkan arah, bentuk, dan media. Ini akan dijelaskan dari sudut pandang yang utama. Tadi saya sudah mengantar mengenai komunikasi vertikal dari bagaimana komunikasi ketika pesan turun ke bawah. Jadi ada timbal balik di sini. Setelah ketua BM, saya ambil analoginya contoh, ketua BM menginstruksikan komunikasi tentang program kerjanya, itu tergambar semua pesan-pesannya, jadi sudah tersistematis bagaimana organisasi kemahasiswaan BM ini bisa terlaksana dengan baik. Itu maksudnya. Ini ada beberapa definisi komunikasi horizontal, pertukaran yang bisa menjadi video atau departemen yang berada pada level hierarki. Dan tadi saya sudah sampaikan. Nah ini diagonal. Komunikasi yang terjadi antara individu dari tingkat dan departemen yang berbeda, seperti staf etik berbicara langsung dengan manajer pemasaran. Jadi katakanlah dari anggota pengurus lembaga mungkin berbicara langsung dengan wakil ketua. Di struktur organisasi BEM ada apa? Berapa jabatan di situ dalam organisasi? Bisa berinteraksi? Ada berapa yang kamu tahu? Dari masukan itu dari divisi yang lain ke divisi yang satunya, itu istilahnya diagonal ya, ke samping maksudnya. Nah ini mungkin muatan dari pertemuan kita ini antara komunikasi formal dan komunikasi formal. Komunikasi formal itu ada istilah jalur resmi ya. Mungkin kalau kita ketua BM mau ketemu dengan wakil dekan 3, itu harus terjadwal, ada yang resmi, ya. Katakanlah mau buat kegiatan atau apa, ya komunikasi yang dipakai harus formal. Beda kalau komunikasi informal adalah jaringan sosial non resmi yang terjadi di luar struktur formal melalui jaringan pertemanan dan hubungan pribadi. Mungkin contohnya kalau setelah Anda mau datang kuliah, tidak ada dosennya, ada yang di taman, yang aktif ke taman itu saya lihat sama pacarnya ya, tidak sama temannya.
formal. Komunikasi formal sudah bisa dibedakan? Ya, komunikasi formal dengan informal. Yang berikutnya adalah identifikasi jenis komunikasi. Mengidentifikasi berbagai jenis komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Dalam komunikasi itu ada istilah miskomunikasi. Kenapa terjadi miskomunikasi? Karena berbeda makna atau pesan yang kita bicarakan. Dan paling banyak yang terjadi miskomunikasi itu mungkin yang alat pendengarannya kurang normal. Tadi yang kita bilang dari mana sih? Ya contoh, dia bilang tadi saya pulang dari sana, kan bukan pertanyaan yang dia jawab, ya itu namanya miskomunikasi. Perbedaan makna yang sementara kita diskusikan. Memahami arah bentuk dan media komunikasi yang berbeda, menjelaskan arah komunikasi vertikal, horizontal, bentuknya formal, informal, serta yang digunakan itu lisan, tulisan, dan non-verbal. Mungkin saya bisa berinteraksi ya. Yang kamu tahu itu komunikasi lisan yang bagaimana? Komunikasi lisan. Bicara langsung. Komunikasi yang secara langsung antara dua orang. Nah, komunikasinya apa yang dikomunikasikan? Apa namanya itu yang dikomunikasikan? Biasanya kalau orang mau diskusi ada tema kan? Iya. Nah itu tema itu kalau di komunikasi istilahkan pesan. Pesan yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kita sudah tahu bahwa inti dari pembicaraan ini harus ini. Itu maksudnya. Kalau komunikasi tulisan, komunikasi tulisan. Ya, kalau komunikasi tulisan, kalau saya sambil berkomunikasi saya menulis, apa itu masuk komunikasi tulisan? Masuk ya? Jadi di komunikasi organisasi itu jenis komunikasi ada lisan, ada tulisan, masih ada lagi satu, ada non verbal. Tanpa ada suara, tanpa ada tangan menulis, apa itu yang dimaksud dengan komunikasi non verbal? Coba perhatikan kalau Anda tiap hari Anda lakukan itu komunikasi non verbal. Apa kira-kira? Itu yang non-verbal. Komunikasi organ tubuh dan punya simbol-simbol. Ada kesan begini yang lucu dan mungkin akan terjadi. Saya mau sholat, ya. Pada saat saya berwudu, saya lupa cincin saya. Teman saya sudah jauh dia pergi, dia boleh, dia begini. Itu bisa berbeda makna yang diartikan. Bisa dia agak negatif, atau orang melindungnya, ya, penjualnya. Sementara saya sudah melindungnya, saya begini baru begini, kayaknya saya busuk, ya. Nah itulah fungsinya kita bagaimana mengliterasi komunikasi yang non-verbal. Berikutnya mungkin masuk season tanya jawab ya. Dari akumulasi apa yang saya sudah sampaikan, mungkin di antara mahasiswa ada yang atau saya yang bertanya ya. Saya bertanya, oke. Tadi saya sudah jelaskan yang komunikasi vertikal dan horizontal serta diagonal. Mungkin yang paling belakang yang kayaknya dia lebih ngerti tentang komunikasi, ya. Apa
itu komunikasi vertikal dalam organisasi? Kalau komunikasi vertikal yang tadi saya pahami dari Bapak adalah komunikasi yang dimana seperti dalam suatu organisasi komunikasi dari anggota kepada ketuanya. Mungkin bisa dikembangkan praktek di rumah tangga komunikasi vertikal itu. Kalau yang dianggap pemimpin di rumah itu siapa? Kalau yang di rumah adalah Bapak. Bapak sebagai apa? Keluarga. Bisa dikatakan pemimpin. Biasa kadang terjadi, contoh, si A dari bapak itu keluarga itu ada mempunyai berapa anak, ya. Kadang si A itu tidak berani minta apa-apa kalau bapaknya, harus lewat mama. Apakah itu masuk komunikasi vertikal? Walaupun penyampaiannya mewakili orang lain. Ya, tetap masuk komunikasi vertikal. Karena saya tidak bicara masalah organisasi, masalah di rumah tangga. Oke. Yang berikutnya komunikasi horizontal. Mungkin ini ada yang aktif di taman ini, yang sering melakukan komunikasi horizontal. Saya kadang sampai sore saya lihat, kalau saya ingin begini serius sekali berkomunikasi. Apa itu komunikasi horizontal? Tadi saya sudah jelaskan. Bisa diwakili temannya yang menjawab karena dia penasaran, dia angkat tangan. Jadi dalam pembelajaran ini saya berhasil para memancingnya dari mahasiswa supaya interaksi. Apa itu horizontal? Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara data antara anggota yang ada. Kalau di rumah tangga yang tadi saya contohkan, Anak dengan anak. kalau ada sepupu atau apa, Iya, itu masuk juga horizontal. Oke. Yang terakhir mungkin komunikasi diagonal. Ini yang mungkin bagi penasaran nih, buka HP, dibuka apa? Apa itu diagonal? Bentuk komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda, misalnya departemen. Kalau arti daripada departemen apa? Kalau di fakultas ada itu kan ada beberapa departemen. Jadi departemen saya contohkan A, itu maksudnya orang departemen A bicara ke departemen B, itu masuk diagonalnya ke samping istilahnya. Oke, saya kira terima kasih banyak atas itu. Untuk season terakhir, dari keseluruhan untuk pertemuan kali ini dari komunikasi organisasi, mungkin untuk terakhir saya persilakan ada masuk bertanya pada saya. Mungkin ketua bisa bertanya. Ketua silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Bapak berbicara terkait dengan komunikasi, contohnya seperti komunikasi kembali ke pertanyaan. Dulu dia santai aja bertanya, jangan terburu. Tarik Kalau nafas, fokus apa yang saudara mau tanyakan. kalau komunikasi isyarat yang dengan orang tuli apa itu masuk ke komunikasi apa? Itu masuk komunikasi apa? Komunikasi burung saya itu ada. Komunikasi burung, komunikasi musik itu semua ada. Jadi itulah hebatnya ilmu komunikasi, dikatakan ilmu multi interdisipliner. Semua aspek kehidupan
harus melalui komunikasi. Contoh, sering mendengar komunikasi verbal yang suara binatang. Di sekitar rumah saudara ada anjing, ya, burung. Coba dengar kicauan burung, kita sudah tahu burung itu berkomunikasi menjelang fajar. Ada kan? Nah, subuh-subuh itu sudah ada komunikasi binatang, hewan ya. Kalau anjing gonggong tengah malam, kadang orang bilang anjing itu melihat Tuhannya. Kalau ada pesan-pesan kepada semua makhluk khususnya manusia, contoh kalau malam Jumat, karena kita dengar anjing gonggong, itu ada dia yang lihat, karena semua manusia percaya itu namanya gaib. Di komunikasi gaib itu ada. Sudah bisa dipahami? Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan dari mahasiswa. Semoga nanti rencana pembelajaran berikutnya kita akan bertemu minggu depan. Setelah ini kita UTS ya, dan berikutnya kita UAS. Saya ini terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.